Entah Anda sedang dalam perjalanan ke kantor, mungkin lagi merapikan rumah, atau sekedar mencari wawasan baru untuk merefleksikan rutinitas, Anda berada di frekuensi yang tepat. Pastinya. Hari ini kita punya topik yang lumayan berat, tapi sangat relevan. Benar sekali. Hari ini kita memiliki sebuah misi eksplorasi yang cukup berbobot. Kita akan membedah sebuah materi renungan spiritual yang judulnya itu Perang Melawan Keserakahan. Judul yang cukup provokatif ya? Sangat. Dan misi kita hari ini bukan sekedar membaca ulang materinya. Kita ingin membongkar bagaimana gagasan kuno di dalam teks ini secara mengejutkan mampu mendiagnosis apa yang disebut sebagai virus keserakahan. Diagnosis virusnya, dan tentu saja menelisik penawar yang ditawarkannya. Ini bakal jadi diskusi yang menarik. Oke, mari kita bedah ini. Poin pembuka dari materi ini langsung menghantam dengan sebuah peringatan keras dari ajaran Yesus. Ini diambil dari teks Lukas 12 ayat 15. Boleh dibacakan kutipannya? Tentu. Kutipannya berbunyi begini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Nah, Ini adalah sebuah pernyataan yang menurut saya sangat menantang arus utama budaya kita hari ini, di mana nilai seseorang itu seringkali diukur dari apa yang dia miliki. yang menarik di sini adalah penggunaan analogi virus untuk mendeskripsikan keserakahan tersebut. Oh iya, bagaimana itu maksudnya? Begini, keserakahan di teks ini tidak dilihat sebagai sebuah kejahatan besar yang tiba-tiba meledak begitu saja, melainkan lebih sebagai sebuah penyakit atau infeksi yang diam-diam. Menjalar pelan-pelan gitu ya? Betul. Kita kan seringkali berpikir kalau keserakahan itu urusannya para miliarder atau koruptor besar. Kayak sesuatu yang jauh banget dari kehidupan sehari-hari kita. Iya, merasa saya kan orang biasa, nggak mungkin serakah. Nah, tapi konsep yang dibahas mengarah pada kondisi hati manusia secara universal. Sebuah virus itu bisa masuk tanpa kita sadari. Menyusup pelan-pelan. Iya, menyusup melalui celah-celah kecil kebiasaan kita, seringkali tanpa gejala awal yang mencolok sama sekali. Tiba-tiba kita sudah terinfeksi saja. Tepat. Ia berdiam di sana, lalu mulai menggerogoti sistem kekebalan tubuh kita dari dalam. Kalau dalam konteks spiritual, sistem kekebalan tubuh ini bentuknya seperti apa? Dalam konteks psikologis maupun spiritual di materi ini, sistem kekebalan yang dimaksud adalah kapasitas kita untuk merasa puas, kemampuan untuk memiliki kedamaian batin. Kapasitas untuk merasa cukup ya? Betul, ketika sistem kekebalan itu runtuh, kita mulai merasa bahwa apapun yang kita miliki saat ini itu nggak akan pernah cukup. Analogi virus itu terdengar sangat masuk akal ya, terutama kalau kita melihat bagaimana gejalanya bermanifestasi di dunia nyata ya. Benar, dan materi kita memberikan contoh yang sangat kuat soal ini. Iya, untuk memberikan gambaran konkret tentang tahap akhir dari infeksi ini, materi kita mengangkat sebuah studi kasus yang tragis banget tentang kejatuhan si serakah. Kasusnya Bernie Madoff kan? Betul sekali, kisah nyata seorang taipan Wall Street bernama Bernie Madoff. Ini contoh klasik dari kehancuran absolut. Sangat klasik. Di awal tahun 2000-an, Madoff ini adalah sosok yang sangat dihormati. Dia dipercaya oleh jutaan orang duduk di puncak dunia finansial. Seolah punya segalanya ya. Benar, seolah hidupnya sempurna. Tapi, fondasi dari kerajaannya ternyata adalah penipuan Ponzi terbesar dalam sejarah dunia. Skala kerugiannya luar biasa besar. Angkanya hampir nggak masuk akal. Kerugian nasabahnya mencapai 65 miliar dolar. Miliar dolar loh. Skala kehancurannya memang luar biasa, tapi mari kita urai sedikit. Apa sebenarnya yang membuat skema Ponzi ini begitu mematikan? Dan bagaimana ini terhubung dengan gagasan virus tadi ya? Betul. Skema Ponzi pada dasarnya beroperasi dengan cara membayar keuntungan kepada investor lama, tapi menggunakan uang yang disetorkan oleh investor baru. Jadi bukan dari keuntungan bisnis yang sah. Memutar uang. Dan skema ini menjanjikan tingkat pengembalian yang sangat tinggi dan stabil. Yang mana secara logika finansial itu mustahil. Sangat mustahil. Nah, yang mengerikan dari skema semacam ini bukan hanya keserakahan sang pelaku utama seperti Madoff. Memangnya ada keserakahan lain yang bermain di sini? Ada. Madoff memang serakah karena ingin mempertahankan gaya hidup mewahnya. Tapi skema ini juga secara halus mengeksploitasi keserakahan di pihak lain. Maksudnya keserakahan para nasabahnya? Iya, janji untung besar dalam waktu singkat itu seringkali membutakan nalar kritis para korbannya.
Mereka jadi tidak bertanya dari mana asal uang itu. Saya mengerti poinnya. Tapi begini, seringkali ada pandangan di masyarakat bahwa kejahatan kerah putih semacam ini adalah kejahatan tanpa korban berdarah. Istilahnya victimless crime ya. Betul. Banyak yang berpikir, oh itu kan cuma manipulasi angka di layar komputer. Atau paling banter, itu cuma memindahkan uang dari orang kaya satu ke orang kaya lainnya. Itu pandangan yang sangat keliru. Nah, bagaimana materi ini menanggapi narasi tersebut? Pandangan itu dibantah keras melalui sebuah kebijaksanaan kuno yang dikutip dari Amsal 15 ayat 27. Bunyinya seperti apa? Teks itu berbunyi, orang yang tamak mengganggu keluarganya sendiri. Mengganggu keluarganya sendiri. Menarik. Sangat menarik. Gagasan utamanya adalah bahwa keserakahan itu tidak pernah mengisolasi daya hancurnya hanya pada pelakunya saja. Ia menyebar. Ia merusak jaringan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ketika kerajaan Medov runtuh, itu bukan sekedar angka yang hilang dari layar komputer. Tapi nyawa dan masa depan yang hancur. Betul. Ada ribuan lansia yang kehilangan seluruh tabungan pensiun mereka setelah bekerja keras puluhan tahun. Ya ampun, itu memilukan sekali. Belum lagi ada yayasan-yayasan amal yang terpaksa harus tutup, sehingga mereka nggak bisa lagi membantu orang miskin. Biaya pendidikan anak-anak juga pasti menguap begitu saja. Tentu. Dan ironi paling gelap dari kisah Medov ini adalah keluarganya sendiri. Keluarganya hancur lebur. Saya ingat soal ini, putranya bunuh diri kan? Ya, putranya tidak sanggup menanggung beban moral dan tekanan sosial yang begitu besar, hingga akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Sebuah tragedi yang benar-benar bermula dari ketamakan satu orang. Dan Medov mati di balik jeruji besi, dengan nama yang menjadi simbol aib. Ini menegaskan bahwa pada akhirnya, pengejaran harta yang dilandasi ketamakan absolut adalah sebuah kesia-siaan total. Keserakahan itu menyebar seperti gelombang kejut ya, menghantam semua struktur sosial di sekelilingnya. Benar sekali. Itu memberikan perspektif yang sangat berbeda. Keserakahan berubah dari sekedar kecacatan moral personal menjadi bahaya sosial yang sangat nyata. Bukan cuma urusan dosa pribadi lagi. Tepat. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Argumen dari materi kita ini tidak berhenti pada kisah para elit Wall Street saja. Ia membawa lensanya ke kita. Betul, ia memindahkan lensa diskusinya langsung ke tangan kita, ke dalam kehidupan Anda dan saya sehari-hari. Ke era digital. Benar. Ada pernyataan bahwa kita saat ini hidup di era yang secara spiritual sangat berbahaya. Mengapa disebut berbahaya? Karena begini, setiap hari begitu kita bangun tidur dan membuka layar ponsel, kita langsung dibanjiri oleh pameran kekayaan tanpa filter. Ya, media sosial. Algoritma dengan pintarnya menyodorkan mobil mewah keluaran terbaru, liburan eksotis ke luar negeri, atau konten house tour rumah megah milik para pemengaruh digital. Ini adalah realitas arsitektur digital kita saat ini. Sangat masif dan setiap saat. Platform media sosial itu memang dirancang secara khusus untuk mempertahankan perhatian kita selama mungkin. Dan cara terbaiknya adalah lewat emosi kan? Betul. Dan salah satu emosi paling kuat untuk menahan perhatian manusia adalah rasa iri. Atau kekaguman yang akhirnya berujung pada rasa tidak puas. Kita seperti disuguhkan sebuah panggung unjuk kemewahan yang terkurasi. Benar, sangat terkurasi. Anda tidak melihat proses berdarah-darahnya. Anda tidak melihat utang yang mungkin menumpuk atau kecemasan di balik foto senyum tersebut. Kita cuma melihat hasil akhir yang tampak begitu sempurna. Cuma melihat kilapnya saja. Tapi tunggu dulu, saya ingin menempatkan diri sebagai pendengar yang mungkin sedang berpikir kritis sekarang. Silakan. Saya mengerti bahayanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain di internet. Tapi bukankah menginginkan liburan yang bagus atau punya ambisi untuk membeli rumah yang nyaman itu hal yang sangat manusiawi? Tentu, itu sangat normal. Lalu kapan tepatnya ambisi yang wajar ini bermutasi menjadi virus serakah menurut gagasan yang sedang kita bedah ini? Pertanyaan yang bagus. Karena jujur saja, pernahkah Anda, para pendengar yang sedang menyimak ini, melakukan scrolling di sofa setelah hari yang panjang dan melelahkan, lalu tiba-tiba membatin, kenapa hidup saya tidak seperti mereka? Saya rasa hampir semua orang pernah merasakan momen itu. Jadi, di mana batasnya? Batas antara ambisi yang sehat dan infeksi virus keserakahan itu terletak pada rasa damai Anda. Rasa damai. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Menurut kerangka pemikiran teks ini, momen persis ketika pikiran mengapa saya belum punya itu mulai mendikte suasana hati Anda, disitulah masalahnya. Ketika itu merenggut rasa syukur kita. Benar, ketika pikiran itu merenggut rasa syukur atas apa yang sudah ada di tangan Anda, itulah momen di mana virus tersebut telah masuk. Berarti ambisi itu boleh asal.
Asal sehat, ambisi yang sehat mendorong Anda untuk berkarya, memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tapi keserakahan membuat Anda merasa bahwa diri Anda kurang. Merasa tidak berharga sampai kita memiliki barang tertentu. Tepat. Fenomena ini di materi kita dikategorikan sebagai peperangan rohani. Peperangan rohani? Kenapa menggunakan istilah yang seolah-olah militer atau agresif begitu? Karena budaya konsumerisme itu tidak terjadi secara tidak sengaja. Ia direncanakan. Ada industri di baliknya. Ada triliunan dolar yang dihabiskan dalam industri periklanan dan rekayasa algoritma hanya untuk menciptakan gesekan psikologis di dalam pikiran kita. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, memastikan Anda tidak pernah merasa cukup dengan versi diri Anda yang sekarang. Karena kalau kita merasa cukup, kita nggak akan beli barang mereka. Betul. Jika Anda merasa cukup, Anda berhenti membeli barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Mesin industri butuh Anda merasa tidak puas. Jadi ini benar-benar sebuah benturan antara kedamaian batin kita melawan mesin industri konsumerisme raksasa. Sangat masuk akal kan? Masuk akal. Dan dampaknya menjadi sangat merusak ketika ketidakpuasan ini mulai mencari jalan keluar yang instan, bukan? Iya, disinilah bahaya terbesarnya muncul. Akhir-akhir ini kita melihat ledakan fenomena jalan pintas untuk menjadi kaya. Sangat marak. Mulai dari iming-iming investasi bodong yang menjanjikan bunga tak masuk akal, maraknya aset kripto yang sifatnya spekulatif tanpa edukasi. Sampai ke judi online. Benar sekali. Tragedi kecanduan judi online ini sekarang merambah ke berbagai lapisan masyarakat kita dengan sangat cepat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, perpaduan antara budaya yang terus-menerus memupuk rasa kurang dan ketersediaan ilusi jalan pintas adalah resep yang sempurna untuk bencana. Resep kehancuran total. Ketika virus serakah bertemu dengan godaan kekayaan instan, rasionalitas manusia bisa mati. Orang jadi tidak bisa berpikir jernih lagi. Betul. Orang yang sebelumnya sangat logis dan berhati-hati, tiba-tiba bisa menggadaikan sertifikat rumah atau meminjam uang dari pinjaman online ilegal. Karena pikirannya dikendalikan oleh ilusi itu. Ilusi bahwa dia bisa memutar nasibnya dalam satu malam. Padahal itu mustahil. Jadi ini bukan cuma soal orang kurang literasi keuangan ya. Sama sekali bukan. Ini bukan sekedar masalah kurangnya literasi ekonomi di masyarakat. Gagasan yang kita bahas menegaskan bahwa ini adalah krisis di tingkat fundamental. Krisis jiwa. Sebuah kekosongan jiwa yang mencoba diisi dengan materi. Lalu apa solusi dari materi kita? Sebagai penawarnya, ada sebuah prinsip dari 1 Timotius 6 ayat 6 yang diajukan. Bagaimana bunyinya? Ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup. Contentment. Benar. Konsep contentment atau rasa cukup ini bukan berarti kita jadi malas atau tidak mau berkembang. Lalu artinya apa? Artinya adalah kemampuan untuk merasa damai dan utuh terlepas dari berapa saldo rekening bank Anda saat ini. Ini adalah vaksin pertama terhadap virus konsumerisme. Jadi, apa arti dari semua ini secara praktis? Prakteknya memang tidak semudah teorinya. Iya, kalau kita menyadari bahwa kita sedang terjebak di tengah peperangan arsitektur digital ini, dikelilingi godaan kekayaan instan di mana-mana. Terus-menerus dibombardir. Bagaimana kita benar-benar mengaplikasikan vaksin tersebut? Bagaimana kita melawan virus ini di kehidupan sehari-hari secara konkret? Argumen berikutnya dalam teks beralih pada sebuah analogi tentang gizi atau asupan. Gizi rohani. Betul, analogi ini sangat bagus. Sama seperti tubuh fisik kita, jika tubuh kekurangan gizi, kelelahan, dan kurang tidur, maka sistem imun akan melemah. Dan kita gampang sakit. Virus flu yang paling ringan pun bisa membuat kita tumbang. Jiwa manusia beroperasi dengan prinsip yang serupa. Jiwa juga butuh asupan yang benar. Jiwa yang kering, stres, dan kekurangan asupan makna hidup akan sangat rentan terinfeksi virus serakah. Apalagi kalau asupannya beracun semua ya. Jika asupan informasi Anda 24 jam sehari hanyalah tentang apa yang kurang dari hidup Anda dan siapa yang lebih sukses dari Anda, jiwa Anda akan malnutrisi. Lalu, seperti apa bentuk gizi rohani yang direkomendasikan teks ini untuk menetralkan racun informasi tersebut? Disarankan sebuah perubahan diet mental yang drastis. Diet mental. Seperti apa itu? Teks ini menempatkan pembacaan kebijaksanaan spiritual, dalam hal ini Alkitab, sebagai santapan harian. Ada kutipan spesifik yang merangkum ini? Ada, kutipan dari Mazmur 119 ayat 105. Bunyinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ini memberikan gambaran visual yang menarik. Pelita bagi kaki. Kenapa bukan lampu sorot? Nah, itu intinya. Di zaman kuno,
Sebuah pelita itu tidak menerangi seluruh hutan atau jalan sejauh 5 kilometer ke depan. Hanya cukup untuk beberapa langkah. Ia hanya menerangi 1 atau 2 langkah tepat di depan kaki, agar orang tidak tersandung dalam kegelapan. Konsep yang sangat menenangkan. Konsep ini mengajarkan bahwa kedamaian itu tidak datang dari memiliki kepastian mutlak tentang masa depan finansial kita 20 tahun ke depan, Tidak perlu tahu segalanya. melainkan kedamaian datang dari langkah-langkah kecil ketaatan dan rasa syukur setiap harinya. Hanya fokus pada hari ini, langkah demi langkah. Dengan meresapi gagasan-gagasan yang secara fundamental bertentangan dengan konsumerisme, Anda perlahan-lahan mencuci otak Anda sendiri dengan hal-hal yang baik. Memprogram ulang pikiran kita. Anda memprogram ulang definisi sukses di dalam kepala Anda. Tapi, apakah sekedar membaca teks dan melakukan kontemplasi sendirian di kamar itu cukup kuat untuk menahan gempuran budaya luar yang begitu masif? Maksudnya, ketika kita keluar dari kamar, Iya, saya membayangkan seseorang yang bermeditasi pagi hari merasa sangat damai. Tapi begitu sampai di kantor, tekanannya kembali. masuk akal. Rekan-rekannya langsung membicarakan barang bermerek terbaru atau memamerkan foto liburan mewah di grup obrolan. Apakah pertahanan personal itu tidak akan jebol? Pertanyaan yang sangat valid. Dan itulah mengapa isolasi bukanlah solusi yang ditawarkan dalam teks ini. Berarti butuh lebih dari sekadar rutinitas individu. Gizi rohani personal harus dibarengi dengan komunitas yang memiliki nilai yang sama. Lingkungan sosial tempat Anda berakar akan sangat menentukan. Menentukan apakah kita bertahan atau terbawa arus. Menentukan apakah bibit rasa cukup itu bisa tumbuh atau mati terinjak-injak oleh tekanan lingkungan. Memilih pertemanan jadi sangat krusial di sini. Jika Anda berada di tengah komunitas yang terus memvalidasi gaya hidup konsumtif, perlawanan Anda akan terasa sangat melelahkan. Anda akan kehabisan tenaga. Tapi jika sebaliknya, Namun, jika Anda memiliki kelompok yang menghargai kesederhanaan, yang merayakan perkembangan karakter alih-alih barang baru yang baru dibeli, maka perisai Anda terhadap virus tersebut menjadi jauh lebih kuat. komunitas bertindak sebagai benteng pertahanan. Sangat strategis. Benar. Namun, di samping asupan gizi personal dan dukungan komunitas untuk bertahan, materi yang kita bedah ini menawarkan satu hal lagi. Sesuatu yang lebih aktif kan? Sesuatu yang menurut saya adalah senjata pamungkas. Ini bukan sekedar tameng untuk menangkis serangan. Tapi pedang. Betul, pedang untuk menyerang balik dominasi materialisme di hati kita. Senjata itu adalah kedermawanan. Betul sekali. Di titik ini paradigma pembahasannya bergeser. Dari sekedar proteksi diri menjadi perlawanan aktif. Bagaimana teks ini menjelaskan mekanismenya? Ada peringatan tajam dari 1 Timotius 6 ayat 9 yang berbunyi, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan jerat yang mencelakakan. Kata jerat ini rasanya sangat penting untuk digarisbawahi. Kata jerat di sini memang sangat penting. Sebuah jerat atau perangkap selalu bekerja dengan cara yang sama. Ia menyembunyikan bahaya. Ia menawarkan umpan yang terlihat menggiurkan, menyembunyikan bahaya mematikan di baliknya. Dan begitu korban mengambil umpan tersebut, ia kehilangan kebebasannya. Dan budaya modern kita adalah umpannya. Budaya modern yang selalu mendorong kita untuk mengumpulkan lebih banyak harta diidentifikasi sebagai umpan terbesar itu. Dan bagaimana kedermawanan merusak perangkap ini? Untuk merusak mekanisme perangkap tersebut, kedermawanan atau kemurahan hati diajukan sebagai metode pembongkarannya. Dengan memberi, kita menolak umpan tersebut. Berarti ada pergeseran makna kekayaan di sana. Tidak dikatakan bahwa memiliki uang itu salah. Bukan. Sama sekali tidak. Karena kadang orang berpikir kalau mau spiritual harus miskin. Itu miskonsepsi. Kemakmuran, kemampuan untuk menghasilkan uang atau berkat finansial bukanlah hal yang jahat secara inheren. Itu hal yang netral ya. Hal-hal tersebut diakui sebagai sesuatu yang baik jika ditempatkan pada proporsinya. Titik krisisnya terletak pada tujuan dari kemakmuran tersebut. Untuk apa uang itu kita kumpulkan? Benar, ketika kita melihat penghasilan kita semata-mata sebagai wadah penampungan air, di mana airnya terus mengisi dan menggenang hanya untuk kita sendiri, air itu pada akhirnya akan membusuk. Menjadi sarang penyakit, sarang virus keserakahan. Kan untuk mengalir kepada mereka yang berada dalam kekurangan atau membutuhkan bantuan.
Dan untuk bisa mengalirkan, kita butuh kesederhanaan. Kesederhanaan yang disengaja memberi Anda ruang secara finansial agar Anda memiliki kapasitas untuk menjadi saluran tersebut. Tapi bagaimana dengan mekanikanya di dalam hati? Saya punya skenario begini. Silahkan. Mari kita asumsikan saya sudah menyisihkan sebagian uang saya secara rutin. Oke, tindakan fisiknya sudah dilakukan? Iya, saya memberikannya ke panti asuhan atau mungkin ke teman yang sedang sulitan keuangan. Bagus. Tapi di dalam hati saya merasa berat. Saya melakukannya cuma karena saya merasa itu kewajiban agama atau beban moral sosial. Sambil setengah menggerutu di dalam hati? Persis. Sambil diam-diam menghitung bahwa uang itu sebenarnya bisa saya pakai untuk menambah tabungan liburan ke luar negeri. Membandingkan apa yang dilepas dengan apa yang bisa didapat. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan memberi yang seperti itu tetap efektif sebagai senjata melawan keserakahan? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang esensi dari kedermawanan itu sendiri. Apakah sekedar transfer uang itu cukup? Jika kita mengacu pada prinsip-prinsip yang diusung dalam teks ini, kondisi hati saat memberi sama krusialnya dengan tindakan fisik memindahkan uang tersebut. Ada panduan dari sumbernya soal ini. Ada rujukan pada 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata kuncinya, sukacita. Mengapa harus sukacita? Karena jika Anda memberi karena terpaksa, Anda sebenarnya masih dikendalikan oleh ketakutan. Ketakutan kehilangan harta. Anda masih terikat pada apa yang sering disebut dalam teks-teks kuno sebagai mamon. Mamon. Ini istilah yang sering muncul kalau bicara soal keserakahan. Benar, mamon ini bukan sekedar istilah kuno untuk uang atau koin, melainkan personifikasi dari kekayaan material yang menuntut kesetiaan dan penyembahan dari manusia. Seperti sebuah entitas yang memperbudak. Ia berjanji akan memberikan keamanan, kemapanan, namun sebenarnya ia memperbudak manusia dengan kekhawatiran yang tiada akhir. Jadi kalau kita memberi dengan berat hati, Ketika Anda memberi dengan rasa sakit atau terpaksa, mamon masih menjadi tuan Anda. Anda hanya sedang membayar semacam pajak spiritual yang diwajibkan, supaya Anda tidak merasa bersalah. tapi esensinya kita masih terikat. Tetapi ketika Anda memberi dengan sukacita dan kebebasan, Anda memutus rantai kendali tersebut sepenuhnya. Luar biasa, jadi setiap rupiah, setiap lembar uang yang secara sadar dan sengaja kita sisihkan untuk dibagikan kepada orang lain, Itu adalah sebuah perlawanan. itu bukan sekedar transaksi ekonomi biasa atau sekedar aktivitas sosial belaka. Bukan amal yang dangkal. Itu adalah sebuah deklarasi kemerdekaan. Kata yang sangat tepat, deklarasi. Sebuah pengumuman yang lantang dari dalam diri kita bahwa kebahagiaan kita, rasa aman kita, tidak didikte oleh kuasa harta benda material. Kita mengambil alih kendali. Tindakan memberi secara aktif membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa uang adalah alat yang kita kendalikan, bukan sebaliknya. Sangat presisi. Di tengah arus zaman yang terus berteriak, kumpulkan lebih banyak, amankan dirimu, pamerkan kesuksesanmu. Kedermawanan melawan arus itu. Kedermawanan adalah sebuah tindakan pemberontakan yang radikal. Ia adalah bukti empiris yang bisa Anda lihat sendiri, bahwa keserakahan telah kehilangan kekuasaannya atas pilihan-pilihan hidup Anda. Baiklah, ini benar-benar sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang luar biasa padat. Diskusi yang sangat berisi. Mari kita tarik napas sejenak dan merangkum rute penelusuran yang sudah kita lewati hari ini. Silahkan. Kita telah membedah bagaimana keserakahan adalah sebuah infeksi mematikan yang tidak memiliki korban nol. Tidak ada kejahatan tanpa korban dalam hal keserakahan. Kita mengamati dari kehancuran absolut ekosistem di sekitar Bernie Madoff hingga jerat ilusi kekayaan instan yang menghancurkan nalar di masyarakat kita saat ini. Termasuk bahaya tersembunyi di balik layar ponsel kita. Kita menyadari bagaimana perangkat digital di genggaman kita sering beroperasi layaknya mesin pembuat ketidakpuasan, memicu peperangan rohani di dalam pikiran kita setiap kali kita menatap layar. Budaya konsumerisme yang agresif. Namun yang terpenting kita telah menemukan bahwa strategi bertahannya bukanlah sekedar resolusi yang klise, Melainkan langkah-langkah nyata. melainkan perubahan diet mental secara drastis, membangun komunitas yang merayakan kesederhanaan, dan menggunakan kedermawanan yang disengaja sebagai senjata pamungkas untuk memutus rantai kendali materialisme. Rangkuman yang sangat padat. Dan ada satu sentuhan akhir yang sangat manusiawi dari materi yang kita kaji hari ini. Apa itu? Ia tidak ditutup dengan checklist daftar tugas yang kaku atau tuntutan yang memberatkan, Bukan instruksi yang menekan ya. melainkan dengan sebuah ajakan untuk merendahkan hati melalui doa. Menyadari keterbatasan manusiawi kita, Permohonan untuk diampuni jika pikiran dan tindakan kita telanjur terseret arus keserakahan,
serta meminta kekuatan yang baru untuk bisa memeluk kehidupan yang cukup. Kehidupan yang dipenuhi rasa syukur. Kehidupan yang meluap dengan kemurahan hati. Saya melihat ini bukan hanya milik mereka yang religius. Pesan ini sangat universal. Pesan ini bertindak sebagai oase yang menyegarkan bagi siapa saja, termasuk Anda yang sedang mendengarkan ini, yang mungkin saat ini merasa lelah, Lelah karena tuntutan dunia modern, terbakar habis oleh budaya hustle yang menuntut produktivitas tanpa henti, atau merasa tercekik oleh keharusan sosial untuk terus membuktikan eksistensi lewat pencapaian finansial. kita semua pernah merasakan kelemahan itu. Ini adalah undangan terbuka untuk meletakkan beban itu dan kembali bernapas dengan tenang. Sebuah oase di tengah kebisingan era yang serba cepat ini. Sangat menenangkan. Nah, sebagai penutup, bagi Anda yang terus menyimak dan menemani percakapan kami hingga saat ini, saya tidak ingin membiarkan Anda pergi tanpa sebuah oleh-oleh. Sesuatu untuk dibawa pulang dan dipikirkan. Saya ingin menanamkan sebuah pemikiran provokatif, sebuah eksperimen kecil yang bisa Anda renungkan atau bahkan Anda jalankan setelah Anda kembali ke rutinitas Anda nanti. Eksperimen apa itu? Jika gagasan yang kita bedah hari ini benar, bahwa kedermawanan adalah senjata terkuat untuk merebut kembali kebebasan hati kita dari genggaman keserakahan, Lalu, apa yang akan terjadi jika mulai minggu ini Anda melakukan satu tindakan kedermawanan secara anonim atau rahasia setiap minggunya, tanpa ada yang tahu sama sekali. tanpa ada yang tahu? Jika tidak ada satu orang pun, apalagi pengikut Anda di media sosial, yang tahu tentang pemberian Anda. Ini menarik. Apakah itu akan mengubah cara Anda mendefinisikan apa arti sebenarnya dari sebuah kekayaan? Sebuah eksperimen yang brilian. Melakukan sesuatu yang baik tanpa audiens adalah ujian murni dari motivasi kita. Menguji apakah kita memberi untuk dilihat atau untuk merdeka. Ia melucuti kebutuhan kita akan validasi eksternal. Mari kita lihat apakah keberanian untuk melepaskan tanpa sorotan itu justru membawa kita pada kemerdekaan yang sesungguhnya. Selamat bereksperimen bagi para pendengar. Terima kasih banyak telah menyediakan ruang di telinga dan pikiran Anda untuk bergabung dalam eksplorasi ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga perbincangan kita memberikan sudut pandang baru yang mencerahkan dan aplikatif untuk hari-hari Anda. Tetaplah memiliki rasa ingin tahu yang besar, teruslah mempertanyakan narasi dunia di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita yang berikutnya.